Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, karena tersiksa oleh rasa sakit yang tak tertahankan, Crazy Killer Tuoba dipenuhi dengan keringat dan menggigil tanpa henti. Kedua kakinya menjadi lemah, dan dia tampaknya sedang berlutut. Pada saat ini, dia benar-benar mengalami kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan Hong Qiang. Kesenjangan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan kekuatan eksternal. Meskipun dia adalah seorang kaisar setengah bela diri peringkat 7, dan merupakan kepala Departemen Hukuman Gunung Qianwu, tapi dia masih akan runtuh dengan pukulan pertama dari Hong Qiang. Belum lagi memblokir serangan Hong Qiang, ia bahkan tidak mampu menahan rasa sakit yang disebabkan oleh serangan Hong Qiang. Rasa sakitnya yang begitu menyiksa, sehingga itu hampir saja menghilangkan nyawa Crazy Killer Tuoba. Namun selain itu, Hong Qiang tidak merasakan sedikit pun belas kasihan untuk Crazy Killer Tuoba. Kilatan kedinginan bersinar melalui matanya, itu saat Hong Qiang bertanya pada Chu Feng. "Chu Feng, bagaimana kamu ingin dia mati?" tanya Hong Qiang. "Senior, meskipun perilaku Crazy Killer Tuoba ini membuatnya harus bertemu dengan kematian, tapi dia bagaimanapun juga adalah kepala Departemen Hukuman Gunung Qianwu. Aku pikir akan lebih baik untuk menyerahkannya kepada kepala akademi untuk ditangani," kata Chu Feng. "Hubungan Dugu Xing Feng dengan orang ini agak istimewa. Jika kami menyerahkannya ke Dugu Xing Feng, aku khawatir Dugu Xing Feng mungkin akan lunak dan membiarkannya. Dari cara aku melihatnya, tidak perlu bagi kamu untuk khawatir tentang semua itu. Kita harus melanjutkan apa yang sudah kita mulai, dan kita harus membunuhnya. Selain itu, tidak ada yang akan tahu bahwa kitalah yang membunuhnya," ucap Hong Qiang. Niat membunuh di mata Hong Qiang semakin lama semakin padat. "Hong Qiang, kamu berani. Apakah kamu tidak tahu, bahwa aku, pembunuh gila Tuoba, bukan hanya kepala Departemen Hukuman Gunung Qianwu. Tapi aku juga calon kepala akademi berikutnya. Lord Headmaster telah mengatakan kepadaku bahwa dia akan turun tahta sebentar lagi, dan akulah yang akan menjadi kepala akademi selanjutnya di Gunung Qianwu. Selanjutnya, ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan. Jika kamu berani membunuhku, itu sama saja dengan menjadi musuh dari Gunung Qianwu. Mereka pasti tidak akan membiarkan kamu pergi. Lebih jauh lagi, jika kamu berpikir kamu bisa membunuhku secara rahasia, maka kamu salah besar. Karena ada jejak pelacakan di tubuh aku. Dengan seberapa pendek jarak kita dari Gunung Qianwu, pelacakannya akan sangat jelas. Jika sesuatu terjadi pada aku, kepala akademi pasti akan mengetahuinya, dan Gunung Qianwu juga pasti akan mengetahuinya. Mereka akan mengetahui bahwa kamu dan Chu Feng lah yang telah membunuhku. Ayo, bunuh aku. Jika kamu berani membunuh aku, Gunung Qianwu pasti tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu seorang kaisar setengah bela diri puncak? Kamu harusnya tahu, bahwa Gunung Qianwu kami dilindungi oleh kaisar bela diri. Di hadapan kaisar bela diri, kamu bukanlah apa-apa," teriak Tuoba. Selain itu, rasa sakit yang dialami pembunuh gila Tuoba juga berkurang sedikit. Dan hal ini membuatnya menjadi ganas sekali lagi. Tetapi anehnya, dia benar-benar mulai mengancam Hong Qiang. "Apakah kamu berpikir bahwa aku, Hong Qiang, adalah seseorang yang tumbuh dalam ketakutan?" ucap Hong Qiang. Hong Qiang pun tidak percaya apa yang dikatakan oleh pembunuh gila Tuoba. "Jika kamu tidak percaya padaku, maka lihatlah ini." Balat Tuoba. Saat pembunuh gila Tuoba berbicara, dia meraih dengan tangannya, dan menarik pakaian yang dia kenakan. Pada saat ini, Chu Feng dan Hong Qiang menemukan bahwa, memang benar ada jejak pelacakan pada area dantian Crazy Killer Tuoba. Selain itu, jejak pelacakan itu bahkan berkilau aneh. Jejak pelacakan ini adalah sesuatu yang diatur oleh orang-orang dari Majelis Suci Qianwu.
Melihat itu, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dengan teknik pembentukan spiritual yang telah dia pegang sekarang, dia bisa mengatakan dengan lirikannya bahwa Crazy Killer Tuoba memang tidak berbohong. Jejak pelacakan ini benar-benar tidak sederhana. Saat ini, tidak ada hal besar yang terjadi pada Crazy Killer Tuoba. Dengan demikian, jejak pelacakan ini tidak akan melakukan apapun. Namun jika nyawa pembunuh Crazy Tuoba dalam bahaya, maka jejak pelacakan ini akan menandakan orang yang ditunjuk. Tidak hanya akan memberitahu mereka tentang tempat di mana pembunuh gila Tuoba terbunuh, itu bahkan mungkin akan mengirimkan dialog terakhir yang dimiliki pembunuh gila Tuoba sebelum kematiannya kepada mereka, ucap Chu Feng. Alasan mengapa Chu Feng mengatakan bahwa jejak pelacakan ini telah dibuat oleh orang-orang dari Majelis Suci Qianwood adalah, itu karena formasi pelacakan ini sangatlah luar biasa. Bahkan seseorang seperti Hong Qiang tidak akan dapat mengatur jejak pelacakan seperti itu. Kemungkinannya jejak pelacakan ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan pada Crazy Killer Tuoba ini, itu ditetapkan oleh seorang ahli tingkat kaisar bela diri dari Majelis Suci Qianwood. Hahaha, tidak heran jika bocah sepertimu telah mendapatkan rahmat baik dari begitu banyak orang. Ternyata kamu memang luar biasa. Paling tidak, penglihatan kamu cukup bagus. Kamu benar-benar berhasil mengenali asal jejak pelacakan ini. Sejujurnya saja, jejak pelacakan ini adalah sesuatu yang Kepala Akademi minta untuk dibentuk oleh Ketua Majelis Lord kepada aku. Jika sesuatu terjadi pada aku, baik itu Kepala Akademi maupun Ketua Majelis, mereka semua akan tahu tentang hal itu. Kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri lebih jauh, itu sebelum mereka mengejar dan membunuhmu. Chu Feng, kamu sekarang harusnya tahu betapa pentingnya aku sekarang. Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus mengukur dirimu sendiri dulu. Pembunuh gila Tuoba berkata dengan cara mengejek. Hehehe, Tuoba, sementara memang benar bahwa kami tidak bisa membunuhmu, tapi kami bisa membawamu ke Kepala Akademi dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Pada saat itu, kamu masih tidak akan bisa lolos dari kematian, kata Chu Feng. Hahaha, Chu Feng, oh Chu Feng. Apakah kamu benar-benar berpikir, hanya karena Kepala Akademi telah mengucapkan kata-kata baik kepada kamu, bahwa dia benar-benar akan sangat menghargai kamu? Sebaiknya aku memberitahumu yang sebenarnya. Tuan Kepala Akademi hanya menggunakan kamu. Kamu tidak lebih dari bidak catur. Seorang murid biasa seperti kamu, bagaimana mungkin kamu bisa membandingkan dengan aku? Belum lagi Tuan Kepala Akademi tidak akan mempercayai kata-katamu. Bahkan jika dia melakukannya, dia masih tidak akan membunuhku. Pada akhirnya, orang yang tidak beruntung adalah kamu. Kamu ingin bertarung melawan aku. Cih, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hahaha, pembunuh gila Tuoba tiba-tiba tertawa setelah mengatakan itu. Tawanya bahkan sangat keras dan sombong. Pada saat ini Hong Qiang merasa sangat marah, sehingga dia mulai mengepalkan tangannya dengan erat. Dia benar-benar ingin menghancurkan Crazy Killer Tuoba sampai mati dengan serangan telapak tangan. Namun sayangnya, dia tidak bisa melakukan itu. Itu karena dia tahu bahwa, jika dia harus membunuh pembunuh gila Tuoba seperti ini, sementara dia mungkin baik-baik saja, tapi dia pada akhirnya akan menciptakan bencana untuk Chu Feng. Apa yang sedang kalian lakukan? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari jarak ribuan meter. Memalingkan pandangannya ke arah suara itu, ekspresi Crazy Killer Tuoba langsung berubah. Sebelumnya, dia adalah orang yang sangat arogan. Namun kali ini, seolah-olah dia telah makan kotoran, dia tidak lagi bisa terus tertawa. 1000 meter jauhnya, ada seseorang yang terbang ke arah mereka. Adapun orang ini, itu tidak lain adalah Kepala Akademi Gunung Qianwood, Dugu Xingfeng. Tuan Kepala Akademi, kamu harus menjunjung tinggi keadilan untuk bawahan ini. Tiba-tiba saja, pembunuh gila Tuoba menjerit dengan sedih, dan kemudian segera bergegas ke arah Dugu Xingfeng. Dia mengambil inisiatif untuk memulai tuduhan terlebih dahulu. Pembunuh gila, apa yang terjadi? Jangan panik, beritahu aku dari awal. Dugu Xingfeng bertanya dengan tenang. Tuan Kepala Akademi, ini, Chu Feng.
Chu Feng benar-benar memalukan. Dia benar-benar bergandengan tangan dengan Hong Qiang itu, sehingga mereka ingin membunuhku. Jika itu bukan karena kedatangan cepat kepala akademi, bawahan ini pasti akan terbunuh di sini. Pembunuh gila Tuoba berkata dengan ekspresi keluhan di seluruh wajahnya. Oh, Chu Feng ingin membunuhmu. Kenapa dia ingin membunuhmu? Selanjutnya, mengapa kamu berada di tempat ini? Tanya Dugu Xingfeng. Anak itu telah memendam perasaan sulit bagi aku sepanjang waktu, dan sudah lama ingin mengambil hidup aku. Bawahan ini ada di sini, itu karena aku telah ditipu oleh Chu Feng itu, jawab Tuoba. Pembunuh gila Tuoba mengatakan kebohongannya tanpa berpikir, dan seolah-olah dia mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Dugu Xingfeng mengangguk. Kemudian, sebuah cahaya tersenyum muncul di wajahnya. Setelah itu, dia menoleh ke arah Crazy Killer Tuoba. Crazy Killer, hati-hatilah menatapku, ucap Dugu Xingfeng. Tuan Kepala Akademi, apa yang kamu ingin aku lihat? Pembunuh gila Tuoba bingung. Apakah kamu melihat aku sebagai seseorang yang mudah ditipu? Tanya Dugu Xingfeng. Aku, pembunuh gila Tuoba tidak bisa mengatakan apa-apa. Kulitnya sekali lagi berubah pucat. Dan, wush. Tepat pada saat ini, ekspresi Dugu Xingfeng berubah dingin. Dia mengangkat kakinya, dan dengan suara bang, kakinya mendarat di tubuh Crazy Killer Tuoba. Pembunuh gila Tuoba ditendang beberapa mil jauhnya. Tendangan Dugu Xingfeng bukanlah tendangan biasa, dan itu juga sebuah peringatan. Dia memperingatkan pembunuh gila Tuoba, serta mengingatkan Chu Feng yang dia rencanakan untuk mendukungnya saat ini. Tuan Kepala Akademi, aku. Pembunuh gila Tuoba menyadari bahwa situasinya menjadi buruk. Namun meski begitu, dia tidak melarikan diri. Namun sebaliknya, ia berlari ke Dugu Xingfeng dan berlutut di depannya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa Dugu Xingfeng sangat marah. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memohon pengampunan. Aku sudah sangat memikirkanmu dan mengasuhmu. Namun sayangnya, kamu menganggap aku adalah orang yang bodoh. Apakah kamu tidak mengecewakan selama bertahun-tahun pengasuhan, dan pendidikan yang telah aku berikan kepada kamu? Mata Dugu Xingfeng seperti kilat saat dia mengatakan itu. Tubuhnya mengeluarkan banyak kekuatan intimidasi, dan dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, niat pembunuhannya meluap-luap, dan dia tampak sangat menakutkan. Tuan Kepala Akademi, aku tidak menganggapmu bodoh. Bagaimana mungkin bawahan ini berani melakukannya? Bawahan ini tidak akan pernah berani melakukan itu. Pembunuh gila Tuoba terus memohon pengampunan. Kamu masih berani terus berbohong. Aku melihat semua yang terjadi sebelumnya. Pembunuh gila, kamu benar-benar mengecewakan aku. Aku telah memaafkan semua perilaku kamu sebelumnya, itu karena kamu telah mengikuti aku begitu lama. Namun hari ini, untuk keinginan egois kamu sendiri, kamu sebenarnya ingin membunuh harapan Gunung Qianwut kami. Itu bukan sesuatu yang bisa aku maafkan, ucap Dugu Xingfeng dengan marah. Setelah Dugu Xingfeng mengatakan hal-hal itu, dia mengarahkan jarinya pada dantian Tuoba. Saat kilatan cahaya lewat dan suara cerot terdengar, dantian Crazy Killer Tuoba telah ditembus. Pada saat ini, pembunuh Crazy Tuoba tertegun. Merasakan kultivasinya yang merembes, ia tampak seolah-olah telah ketakutan. Setelah beberapa saat, pembunuh Crazy Tuoba berteriak keras dengan cara yang sangat tidak meyakinkan. Tuan Kepala Akademi, untuk Chu Feng itu, kamu telah benar-benar mengabaikan hubungan kami selama beberapa ratus tahun dan ingin membunuh aku, dan bahkan kamu melumpuhkan kultivasi aku. Ucap Tuoba. Jika aku mengabaikan hubungan kita bertahun-tahun, aku sudah akan membunuhmu berkali-kali. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa aku tidak tahu tentang semua perbuatan jahat kamu? Di masa lalu, semua perilaku dan perbuatanmu masih dalam batas toleransi aku. Namun sayangnya, Chu Feng ini berbeda. Bagi aku, ia mirip dengan harapan Gunung Qianwut kami. Namun kamu berani mencoba membunuhnya.
Kamu telah melewati garis kesabaran aku, karena itulah aku harus membunuhmu, balas Dugu Xingfeng. Ekspresi Dugu Xingfeng sangat dingin dan tanpa emosi, dan itu seolah-olah dia tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan itu salah sama sekali. Karena faktanya, Dugu Xingfeng saat ini tidak memiliki sedikit pun simpati untuk Crazy Killer Tuoba. Tampaknya tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya untuk membunuh Crazy Killer Tuoba. Tapi Tuan Kepala Akademi, tadi malam mungkinkah kamu memiliki kesengajaan? Ucap Tuoba yang mengingat apa yang dikatakan Dugu Xingfeng tadi malam. Kemudian, ketika dia melihat sikap Dugu Xingfeng saat ini terhadapnya, dia tiba-tiba saja menyadari. Dia menyadari bahwa dia telah ditipu. Itu benar, aku tahu bahwa kamu memiliki niat untuk membunuh Chu Feng. Itulah sebabnya aku sengaja mengatakan hal itu kepada kamu. Aku melakukannya untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu, dan memperkuat keyakinan kamu dalam membunuh Chu Feng. Dengan kata lain, aku sengaja menaruh umpan di hadapanmu. Lagi pula, jika kamu tidak menyerang Chu Feng, itu tidak cocok bagi aku untuk membawa kamu, yang merupakan bahaya tersembunyi ini keluar untuknya. Akan tetapi, jika kamu menyerangnya, aku tidak akan takut membunuhmu, jawab Dugu Xingfeng yang tidak menyembunyikan apapun. Haha, hahaha, hahaha. Tiba-tiba saja, pembunuh gila Tuoba mulai tertawa keras. Pada saat ini, dia tidak tertawa seperti orang gila. Namun sebaliknya, dia tertawa seperti orang bodoh. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia benar-benar bodoh. Dugu Xingfeng, kamu benar-benar memiliki hati yang kuat. Aku telah setia dan mengabdi kepada kamu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Aku mengikuti kamu tidak lama setelah aku memasuki Gunung Qianwood, dan terus melakukannya selama ratusan tahun. Namun kamu, untuk bajingan kecil ini, sebenarnya berencana untuk melenyapkanku. Dugu Xingfeng, aku benar-benar salah menilai kamu. Ucap pembunuh gila Tuoba sambil meraung marah. Dia ingin seluruh dunia mendengar kata-kata itu, karena dia tahu bahwa dia akan mati. Karena itulah, ia tidak lagi memiliki kepedulian terhadap apapun, dan memutuskan untuk mengatakan semua yang ingin ia katakan. Hahaha. Mendengar kata-kata itu, Dugu Xingfeng hanya tertawa. Tawanya jauh lebih dingin daripada tawa Crazy Killer Tuoba. Ketika pembunuh gila Tuoba melihat Dugu Xingfeng tertawa, ekspresinya berubah lagi. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati, tapi ekspresinya masih berubah ketika melihat Dugu Xingfeng tertawa dengan sangat dingin. Dia tiba-tiba saja menjadi takut, dia benar-benar takut pada Dugu Xingfeng. Ketakutannya ini datang dari lubuk hatinya. Jadi, bahkan pada saat ini, dia masih sangat takut pada Dugu Xingfeng. Aku sudah memberimu banyak peluang, tapi kamu sendirilah yang menolak untuk menghargai mereka. Bukan berarti aku, Dugu Xingfeng, yang bertindak kejam. Tapi sebaliknya, kamulah orang yang pantas untuk dibunuh, ucap Dugu Xingfeng. Setelah Dugu Xingfeng mengatakan kata-kata itu, dia melambaikan lengan bajunya. Gelombang lengan bajunya ini mengubah Tuoba menjadi ketiadaan. Dia benar-benar mati. Meskipun pembunuh gila Tuoba tidak berteriak kesakitan sebelum kematiannya, tapi ia telah tenggelam dalam keputusasaan yang tak tertandingi. Hal terakhir yang bisa aku lakukan untuknya adalah membiarkannya mati tanpa rasa sakit. Seseorang seperti dia tidak layak dimakamkan di Gunung Qianwood. Jadi, aku memutuskan untuk tidak meninggalkan mayatnya, ucap Dugu Xingfeng. Ketika Dugu Xingfeng mengatakan kata-kata itu, dia menutup matanya, dan ekspresi yang agak tidak wajar muncul di wajahnya. Baik Chu Feng maupun Hong Qiang bisa memahami bahwa orang bukan tanaman, dan tidak bisa untuk tidak kejam. Dan Dugu Xingfeng ini juga salah satu dari mereka. Tidak peduli berapa banyak tindakan jahat yang mungkin dilakukan oleh pembunuh gila Tuoba, tapi Dugu Xingfeng masih memiliki rasa kasih sayang yang mendalam untuknya. Tapi bagaimanapun juga, hati manusia tidak terbuat dari baja. Pada saat ini, Chu Feng melihat sisi lain dari Dugu Xingfeng. Sebagai kepala Akademi Kekuatan Besar, Dugu Xingfeng adalah individu yang sangat kuat. Sangat jarang dia pernah menunjukkan sisi dirinya ini, yaitu sisi ini yang dipenuhi dengan perasaan sentimental.
Namun justru dengan melihat sisi Dugu Xingfeng inilah, kesan Chu Feng tentang dirinya tumbuh lebih baik. Pada saat yang sama, kepercayaan dan keyakinan Chu Feng pada kepala akademinya ini bahkan menjadi lebih besar. Tiba-tiba saja Hong Qiang berkata, "Tampaknya kepala akademi telah mengikuti kami sejak awal," ucap Hong Qiang. "Hehehe, aku secara alami dapat mengantisipasi hal yang sama seperti yang kamu miliki. Kamu memang khawatir tentang keselamatan Chu Feng. Tapi secara alami, aku akan lebih khawatir tentang keselamatan Chu Feng. Sebenarnya, aku tidak dapat 100% yakin bahwa pembunuh gila Tuoba pasti akan mencoba untuk membahayakan Chu Feng. Jika dia tidak melakukan apapun saat ini, dan tidak melakukan apa-apa di masa depan, aku akan memberinya kesempatan untuk terus hidup. Namun sayang sekali," balas Dugu Xingfeng sambil tersenyum. Setelah beberapa saat merasa sentimental, dia tampak lega. Meskipun Dugu Xingfeng masih manusia, tapi ia jelas-jelas melampaui orang biasa, dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri juga sangat kuat. Melihat ini, Chu Feng berjalan mendekat dan bertanya, "Tuan Kepala Akademi, apakah jejak pelacakan pada jejak dan Tian Crazy Killer Tuoba itu palsu?" Karena persepsi Chu Feng ini sangat tajam, maka ia segera bertanya. Dia telah menemukan bahwa jejak pelacakan itu tidak memberi sinyal, ketika Dantian Tuoba telah ditembus oleh Dugu Xingfeng. Ini berarti, kemungkinan besarnya itu adalah palsu. Hanya saja, Chu Feng tidak berharap jejak pelacakan ini disamarkan dengan baik, sampai-sampai dia dan Hong Qiang tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah palsu. Memang benar itu adalah palsu, tapi ini adalah hal yang menarik. Saat itu, aku telah melihat dua hal seperti itu dari sisa-sisa kuno. Meskipun aku tahu bahwa itu palsu, tapi tetap saja itu adalah barang-barang dari sisa-sisa era kuno. Karena itulah, Crazy Killer dan White Ape sama-sama ingin mencobanya. Karena itu juga, aku akhirnya meletakkan masing-masing kepada di Crazy Killer dan White Ape. Aku benar-benar tidak pernah mengira bahwa meskipun itu palsu, mereka akan terlihat asli. Seperti yang diharapkan dari barang-barang dari sisa-sisa era kuno, itu adalah hal-hal yang ditinggalkan oleh para ahli. "Mereka benar-benar luar biasa," kata Dugu Xingfeng. Memang benar, itu tampaknya sangat asli. Baik Chu Feng maupun Hong Qiang, keduanya menyatakan persetujuan mereka. Itu karena mereka telah ditipu oleh Tuoba karena jejak pelacakan palsu itu. Bahkan mereka berdua mengira jejak pelacakan itu adalah nyata. Tiba-tiba saja, Dugu Xingfeng berkata, "Dua tuan, kamu bisa keluar," ucapnya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan Hong Qiang terkejut. Namun dengan segera, ruang yang tidak jauh dari mereka mulai bergoyang. Kemudian, dua sosok yang akrab muncul di hadapan mereka. Kedua orang ini tidak lain adalah Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong. Hahaha, persepsi kepala akademi Dugu setajam biasanya. Sungguh sia-sia bagi kamu untuk tidak berkonsentrasi pada pelatihan teknik spiritual, kata Master Aliansi Spiritualis Dunia sambil tertawa. Aku tidak mengandalkan teknik spiritual untuk mengetahui bahwa kalian berdua ada di sana. Justru sebaliknya, aku mengandalkan intuisi kultivator bela diri, kata Dugu Xingfeng sambil tersenyum. Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong saling memandang, dan kemudian berkata secara bersamaan, "Apa, intuisi?" seru keduanya. Seperti kata pepatah, pikiran besar berpikiran sama. Aku berpikir bahwa kita bertiga, dan Brother Hong Qiang ini, meskipun kita mungkin bukan orang yang hebat, tapi kita bagaimanapun juga harus memikirkan hal yang sama. Baik saudara Hong Qiang dan aku, kita khawatir tentang keselamatan Chu Feng. Maka dengan begitu, tentu saja kalian berdua khawatir juga. Itu akan sangat tidak cocok bagi kalian berdua, untuk meninggalkan Gunung Qianwood seperti ini. Aku pun merasa, bahwa kamu akan memutuskan untuk melindungi Chu Feng dari bayang-bayang, kata Dugu Xingfeng sambil tersenyum. Hahaha, pada saat ini, mereka semua mulai tertawa. Itu karena apa yang dikatakan Dugu Xingfeng memang sangat benar. Mendengar jokes bapak-bapak ini, Chu Feng juga memiliki senyum di wajahnya. Dia merasakan kehangatan di hatinya.
Dengan seberapa baik keempat senior ini memperlakukannya, Chu Feng merasa sangat berterima kasih. Namun meskipun dia merasa bersyukur, tapi dia tidak menyebutkannya. Lagi pula, tidak semua perasaan bersyukur harus diucapkan. Chu Feng merasa bahwa kadang-kadang, akan lebih baik dan juga paling praktis untuk membalas rasa terima kasih seseorang dengan tindakan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.